Baik, Prof Gayus mohon izin karena kita sudah sambil memantau jalannya situasi di Pengadilan Negeri Jakarta ya, Selatan. Pengadilan Jakarta Selatan. Ini sudah memasuki ruang persidangan. Kalau Anda melihat untuk sidang terhadap Putri ini, vonis, apakah kemudian juga Anda melihatnya akan serupa dengan apa yang dilakukan di sidang Ferdy Sambo, lebih tinggi dari tuntutan vonisnya? Saya justru kalau kepada istrinya Putri siapa? Chandrawati. Ini adalah orang yang memicu sebenarnya. Tidak terjadi kalau tidak ada picuan ini emosi tinggi ya, seperti dakwaan jaksa. Tidak mendakwa itu tapi menyebutkan di sebuah dakwaan bahwa terjadi peristiwa ini karena adanya telepon dari istrinya terdakwa FS, sehingga timbul emosinya, dan ketika melewati rumahnya dia lihat korbannya di situ yang semula akan dilakukan konfrontir, akan dilakukan pertemuan, ini menjadi tidak karena meledaknya itu. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dibahas, atau bagi hakim tidak perlu karena hakim fokus pada 340 yaitu perencanaan. Itu terpenuhi memang. Oke. Prof, begini Prof, jaksa waktu itu menuntut 8 tahun penjara, tapi pihak keluarga menginginkan agar 2 kali lipat, 16 tahun penjara. Apakah kira-kira kalau kita melihat dari runtutan fakta persidangan yang ada dan juga duplik ataupun juga replik, ini akan terpenuhi? Bisa mungkin sama dengan disampaikan oleh JPU, yang diinginkan JPU, atau mungkin diinginkan oleh pihak keluarga lebih berat? Iya, tentu pihak keluarga itu bukan bagian dari peradilan ya, jadi itu boleh saja diusulkan nanti menjadi bagian dari apa yang diperhatikan. Tapi kan ini kejahatan yang di atas kejahatan ringan yang memungkinkan ada mediasi. Sering dicuatkan kan keluarga sudah mengampuni, sudah bersujud misalnya, itu tidak menjadi perhitungan yuridis karena itu ada aturannya. Yang bisa dimediasikan ada perkara ringan, maksimal ancaman hukuman 2 tahun, nanti KUHP baru 4 tahun. Jadi tidak mungkin itu menjadi perhatian bagi saya, tetapi mungkin sekedar hakim memahami niat baik dari keluarga dengan pemaafan, itu mungkin sebagai pertimbangan di luar yuridis, itu non yuridis. Baik, Pak Samuel, ada komentar tadi sejalan dengan apa yang Pak Samuel katakan bahwa Putri Chandrawati ini bertindak sebagai pemicu dari kasus ini. Iya, dari awal sudah saya bilang kita melihat persoalan ini dari segi nurani, bukan dari segi hukum. Karena kita orang awam soal hukum, kita adalah seorang petani. Dari awal sudah saya bilang itu bahwa sumber dari malapetaka ini adalah si Putri. Akhirnya orang itu dua sejoli membangun untuk merekayasa ataupun menciptakan sebuah skenario pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Ini nurani saya dengan istri yang berbicara di rumah. Oke. Ya, Pak Samuel, tadi disampaikan bisa saja terdakwa Ferdy Sambo yang sudah divonis 20 tahun, yang sudah divonis mati, bisa saja melakukan banding.